17 Agustusan pingin yang Indonesia aja. Ini dia top 3 sepatu brand Indonesia terbaik yang kalian harus lirik. Oke, gas ya. Guys, ini sebenarnya keinginannya Evan ya buat bercerita tentang apa nih versi kita sepatu yang Indonesia banget tapi sudah layak untuk maraton. Yes, betul. Karena apa ya? Menurut Evan ya, 17 Agustusan itu sangat identik dengan maraton. Betul. Padahal ada juga yang 5K, 10K, Iya, maraton. Enggak, maksudnya kalau misalnya kalian anak-anak ini nih apa tuh namanya? Kalau paguyuban yang ada di RT-RT tuh namanya? Oh, Apa itu? Karang Taruna. Nah, Karang Taruna tuh biasanya bikin event-event tuh kan. Ah, event-event iya. gitu. Tanding lari 17-an. Iya. Nah, tanding lari 17-an. Oke. Biasanya mereka tuh nyebutnya lomba maraton, padahal jaraknya cuma 2 km. Oh, I see. Nyebutnya maraton I see, mereka I see. gitu. Ya. Ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena apa-apa. bulan Agustus ini ada juga lomba-lomba yang sifatnya ya berbau maraton, Betul. maraton, dan Yes. skalanya juga nasional. Ada. Ya sebut aja kemarin ada Dogfest sudah berjalan. Oh kan. iya, Dogfest sudah, Nah, benar. yang di akhir Agustus ada Maybank Marathon. Maybank bukan di Indonesia. Ya kan? Terus ada lagi banyak sih sebenarnya event-event yang sifatnya skalanya nasional ya. Ya, Nah, berhubung ini momennya pas, barangkali kalian mau belanjanya yang Indonesia aja nih ya. Nah, kita bisa kasih nih beberapa listnya. Dari lu dulu deh, Van. Oke. Gua mulai dari 910 dulu sih. Kalau Oke. gua mulai dari 910 His Vision. His Vision. His Ini menarik Vision. nih. Karena looks-nya memang cakep banget sih His Vision ini. Itu ganteng banget aja. His Vision ini ganteng. Terus emang apa ya? All-rounder juga, Oke. terus dipakai speed juga aman, dia His Vision tuh gitu. Sebenarnya ada padanannya juga. Jadi si 910 ini sebenarnya punya apa ya? Apa namanya tuh super trainer namanya Head Strike X. Oke, Oh, ya. sayang kita belum coba. Itu belum coba, tapi gue udah lihat. Tapi sebagai tester shoe polish, gue udah cukup bosen sih ngelihat yang pakai ETPU, Bang. Oh, oke. Cukup bosen. Ini beda nggak? Sama? Pakai review juga? Pakai ETPU juga sih Oh, Head I Strike see. ini, Head Strike X ini. Jadi makanya gue mentionnya His Vision kan. Jadi biar sedikit berbeda lah. Oke, kalau gue sih sebenarnya setuju ya Nenten harus masuk ke dalam list ini. Tapi menurut gue sepatunya bukan itu. Oke, Versi apa gue adalah Gaze Ekiden Pro. Oh. Dimana ini terverifikasinya bukan oleh sembarangan, tapi di event level nasional yaitu Bormar ya tahun 2024 ada pelari Kenya Oh, pakai Kenya. ini podium di Bormar. Jadi maksudnya entah ini memang marketing move-nya dari Nenten apa gimana, cuman terverifikasi gini loh. Kalian kalau atlet profesional kelas internasional pakai itu sudah sangat bisa, sudah sangat proper sekali. Setuju. Dan yang kedua, even ini mungkin move marketingnya, ternyata dengan teknologi yang di develop 910 sudah sangat bisa masuk ke podium, mengungguli banyak sepatu-sepatu merek internasional yang sudah bersama atlet nasional atau internasional juga yang lainnya. juga ya. Karena yang berlaga di sana itu bukan orang-orang biasa aja, banyak sekali atlet-atlet pro, ya kan? Dan mereka juga masuk podium. Jadi kebayang nggak? Ini atlet-atlet yang levelnya sama, nasional ataupun internasional, berlaga dengan sepatu berbeda-beda mereka. Ada yang pakai centang, garis 3, ada yang pakai sayap gitu kan ya, ada yang pakai macam-macam, Ahok kan, ada yang pakai 910. Nah, ternyata 910 masuk ke podium, gokil Iya, sih kalau menurut itu gua. gokil. Dan itu adalah justifikasi strong kalau memang developernya ya sudah layak bersanding dengan merek-merek asing lainnya. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Nah, next kita punya list apa lagi nih? Nah, kalau udah 910, kayaknya kurang apa ya? Kurang afdol greget kalau kita nyebut- nggak nyebutin satunya lagi ya. Yes, or to say. Ya, ini ibaratnya kalau ada Kong versus Gojira gitu kan. Nah, ini seru, betul. ini baru seru nih. Ya, kalau gue sih di Ortus Egg ya. Iya. Gue tuh timnya Hyperglide sebenarnya. Hyperglide ya. Hyperglide itu Tapi menarik loh. Hyperglide ini tuh bukan yang top tiernya, tapi memang sangat bisa diandalkan oleh para recreational runner. benar. Ini menarik loh. Kalau kalian keliling-keliling ke komunitas ya, kemarin teman-teman Indo Runners juga banyak yang pakai. Ya, ada juga mungkin teman-teman dari komunitas lain juga banyak ya. Untuk all-roundernya mereka bahkan terutama race day-nya pakai Hyperglide. Hyperglide karena apa ya? Gue berani bilang sih, gue berani bilang Hyperglide ini apa ya? Satu level atau 2 level di bawahnya Evo SL. Oh. Karena platformnya hampir sama, dia tipis gitu, datar, landai, dan enak banget buat speed, enak juga buat jauh gitu.
Jadi emang energi returnnya dapat, sama dipakai cepet tuh speed session tuh udah paling cocok kalau menurut gue Hyperglide. Versi gue itu adalah Orto Solar. Tidak lain tidak bukan ya. Kenapa? Karena satu ya, dari segi upper yang mereka develop itu sudah sangat proper sekali. Untuk apa? Bayangin kalian lari maraton beneran ya 42 km, pasti butuh upper yang sangat breathable, tapi juga kuat. Betul. Nah itu sudah bisa dipenuhi tuh sama solar. Oh tapi kan bukan cuma itu doang Pak. Bukan Kita itu aja butuh dong. plat karbon yang proper. Nah Ortus itu mendevelop di lab untuk bisa dapat plat karbon yang itu. Developmentnya juga sudah sangat proper artinya. Yang lebih menarik lagi adalah kita sepanjang 2024 ke sini itu melihat beberapa kali solar itu naik podium. Oh iya. Ya, gue sendiri melihat langsung saat Pokari 2024 kemarin, 2025 nggak tahu ya, kita nggak ngikutin. Tapi 2024 kemarin itu ada yang pakai solar. Kalau gue nggak salah ingat 2 kali ya, ada yang naik podium itu pakai solar di beberapa kategori. Artinya apa? Ini sudah sangat mumpuni sekali, kemudian juga bersaing dengan brand-brand internasional yang lainnya. Sama dengan argumen gue sebelumnya. Ini bisa dipakai atlet profesional, tingkat nasional ataupun internasional, dan sangat bisa sekali menemani mereka meraih podium. Betul. Ya, artinya ya kalian silakan terjemahkan sendiri. Kalau menurut gue sih ya udah cukup dengan harganya segitu. Kita mungkin kelasnya belum atlet internasional, kenapa harus membidik yang lebih mahal? Kalau buat kita sudah cukup. Ya tapi kan balik lagi ya, nanti kecocokan. Kalau memang kita cukup dan cocok dengan merek-merek Indonesia kayak Nineten, kayak Ortus, ya kenapa enggak gitu. Menurut gue sih di situ ya. Gimana? Ada lagi nggak nih? Tapi kalau misalnya gue melihat lu, berarti lu mah emang apa ya? Gue kan dari sisi orang yang apa ya? Bener recreational runner gitu. Kalau lu yang serius banget lari nih. Jadi dari tadi kita lihat tadi Mas tuh udah nyampein yang 2 orang podiumers pakai sepatu yang dia pantau sendiri. Nah kalau gue emang lebih ke kalian nggak perlu sepatu yang bagus-bagus banget nih kalau misalnya kalian masih ya pemula gitu, misalnya masih lari seminggu 3 kali, 2 kali gitu kan. Nah kalau gue ada satu lagi nih, walaupun gue tadi bilang tapi sebagai tester shoe polish, gue udah cukup bosen sih ngelihat yang pakai ETPU bang. Tapi ada satu yang bikin gue speechless lah sama sepatu ini, Azaran 1 Pygmalion. Oh, menarik. Itu. Ini yang suka kalian request kan kemarin. Naiknya udah reviewnya naik atau belum? Udah naik. Oh, oke. Udah naik. Jadi kalian bisa nonton reviewnya di atas ya. Ini gue cukup speechless sih. Maksudnya gue udah cukup tes banyak, mulai dari 100 ada, terus 100 itu ada 2, ada FOSL juga, terus yang ini tuh Ardiles juga ada. Walaupun Ardiles punya apa energi return yang lebih baik. Tapi menurut gue si Azaran Pygmalion ini menemukan racikan yang pas, ETPU yang pas, itu menurut gue bener. Jadi waktu lu ngejejak jalan biasa aja lu kerasa ngelenting. Iya. Dan pede gitu, nggak kebuang kesana kemari gitu, nggak liar gitu. Iya benar, nggak liar sepatunya. Jadi ini gokse. Iya, gue kaget banget nih make. Anjir ini sepatu kenapa ya? Gue bilang gitu. Tapi emang enak aja gitu, lo bisa pakai cepet lo pakai lambat aman-aman aja gitu. Jadi misalnya Nova Blast kan emang boncnya wah kuat banget itu. Kalau misalnya kaki lu strength-nya kurang kuat, ya cedera dah tuh. Tapi kalau si Pygmalion ini menurut gue sangat ramah buat kaki gitu. Iya, terutama buat pemula yang belum cukup strength training ya. Yes. Nah kalau gue balik lagi technical sih ya. Gue tidak menominasikan Azaran Pygmalion, tapi yang gue nominasikan adalah Mills Enercharge M1. Kenapa? Karena di sisi yang lain gitu, Mills mau mulai mengejar 2 kompetitor yang lain itu dengan punya produk yang dibilang setara belum, tapi dia tuh sudah punya potensi yang ke arah sana. Pertama nih, uppernya badak. Nah, banyak orang meremehkan sepatu Indonesia itu tidak bertahan lama. Nah beda, ini uppernya badak banget Pak. Uppernya badak, soalnya juga badak. Iya, mindsetnya kuno banget orang-orangnya. Iya, ini buat kelas sepatu race day ya, termasuk sangat badak sekali dari segi material. Gua setuju. Apakah high critical foam? Belum, tapi performance foamnya juga bagus. Dan dia nggak liar kemana-mana. Energi return yang kita dapat itu sangat cukup. Apa ya, dengan harga segitu tuh, wah bercanda sih kalau menurut gue, salah harga sih Mills ya, kemurahan. itu bener-bener good deal sih kalau menurut gue, apalagi dapat diskon sih Enercharge M1-nya ini. Kayak kemarin tuh pas lagi rilis kan ada voucher-voucher dikit-dikit tuh. Nah, itu lumayan banget itu. Udah worth it parah. Itu parah lah. Dan yang paling menarik itu adalah kalian bisa menemukan sepatu tanpa isu retak-retak patah-patah. Itu dia.
Kan banyak yang trust issue. Ada yang trust issue. Iya, trust issue sama brand Indonesia katanya, oh platnya patah gini segala macam. Oh ini enggak. Iya, gara-gara satu brand semua brand kena. Iya. Ini Padahal enggak loh. Belum tentu satu brand itu aja belum tentu semuanya pada patah. iya, ngepolarisasi banget nih netizen. Iya, jangan dong. Jangan Nah, lah, benar. ini biar kita kasih alternatif nih. Ya udah kalau kalian nggak suka yang gampang patah gitu kan. Ini ada yang tidak gampang patah. Pun dengan disclaimer yang katanya gampang patah kemarin, udah dicek belum form larinya gimana? Udah dicek belum medannya kayak gimana? Karena faktornya banyak. Memang salah satunya karena karbonnya terekspos itu udah patah betul. Tapi kita juga harus cek apakah mungkin ada hal-hal faktor eksternal lain yang selain itu yang bisa membuat itu patah. Karena ya it's takes two to tango sebenarnya, tidak semerta-merta lu gagal bikin nih jadi patah, enggak juga gitu. Bisa aja lu iseng-iseng nekuk-nekuk gitu kan. Ini salah partu karbon, gue pengen ngetes stok gitu. Ya, bisa jadi salah strike-nya, bisa jadi permukaan jalannya jelek, bisa jadi. Jadi ada banyak faktor sebetulnya, dan gue tidak melihat itu sebagai murni satu-satunya faktor kesalahan produsen. Yes, betul. Banyak sekali. Sialnya kita di Indonesia. Coba deh barangkali ya lu bawa larinya di Boston gitu kan, jalannya lebih mulus. Bisa jadi kejadiannya nggak kayak gitu loh. Kerikil kagak ada di sana mah. Nah, bisa jadi kan, bisa jadi lu larinya di Tokyo, hal yang kalian alami tidak seperti itu, atau larinya cuma di treadmill. Belum tentu. Nah, hal kayak gitu loh. Dan fair-fairannya kita ngelihat banyak sekali produk-produk Indonesia itu yang sudah sangat bagus kualitasnya. Nah, terutama ya saat tadi ya yang gue mention, gue rekomend dia sekelas dari pricingnya, kualitasnya gitu ya, teknologinya memang dia sekelas, tapi lebih badak dari segi kualitas materialnya dan segala macamnya. Kayak begitu sih ya, karena mungkin gue bagiannya ngetes-ngetes ya, potong-potong dan ngelihat durabilitas ya, terutama di situ. Dan sangat make sense sekali lah harganya. Di semua yang dibahas sih sebenarnya make sense. Make sense banget harganya. Semuanya. Gila loh. Selain yang dari kita 3 sebutin di sini, yang lain juga sebenarnya masih sangat bagus gitu. Cuma karena keterbatasan waktu. Betul, kita harus highlight setidaknya segini lah, 6 sepatu lah total ya. Nah, ini yang wajib sekali kalian highlight. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah ya. Dan 17-an kalian lari nggak? Gue sih lari. Nah, gimana? Coba tinggalin komentar di bawah dan jangan lupa merdeka. Merdeka. Udah merdeka belum sih? Belum. Pak, udah lunas kan ke Belanda kemarin?